Irjen Teddy Minahasa ngaku jebak Mami Linda, ahli ungkap tidak boleh pakai barang bukti sabu. Irjen Pol Teddy Minahasa mengaku menjual sabu untuk menjebak Linda Puji Astuti alias Mami Linda. Sabu tersebut merupakan hasil penyisihan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Padahal sejatinya, barang bukti tidak diperkenankan untuk dijadikan umpan menjebak seseorang. Jadi barang bukti hasil penangkapan tidak boleh dibuat jadi objek pembelian terselubung. Tanya Hakim Ketua John Sarman Saragi kepada Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Ahwil Lotan dalam sidang lanjutan peredaran narkoba atas terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 6 Maret 2023. Sangat betul, jawab Ahwil Lotan. Menurut Ahwil, barang bukti yang dijual takkan memberikan manfaat bagi tim penyidik. Barang bukti ini kalau dipakai untuk undercover buying, misalnya terjadi barang bukti sampai ke orang lain terus dipakai. Barang bukti yang ditangkap adalah milik kita. Jadi tidak ada gunanya buat penyidik, kata Ahwil. Penyisihan barang bukti sabu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan sampel di persidangan dan pendidikan. Kepentingan pendidikan yang dimaksud diantaranya bagi petugas laboratorium, anggota yang bertugas, dan anjing pelacak narkotika. Jumlah yang disisihkan untuk persidangan dan pendidikan pun tidak banyak. Terpenting, setiap penyisihan yang dilakukan harus dibuat berita acaranya. Setiap ada kegiatan ini harus disertai BAP, berapa yang terpakai dan berapa yang dipinjam. Jadi semua harus tertulis. Tanpa tertulis itu sama dengan liar, ucapnya. Sebelumnya, Irjen Pol Teddy Minahasa mengaku adanya rencana menjebak Linda Puji Astuti alias Anita Cepu dengan berpura-pura menjual sabu. Namun penjebakan itu dilakukannya secara tak resmi. Saat itu Teddy hanya mengirimkan kontak Anita Cepu kepada AKBP Dodi Prawira Negara melalui WhatsApp. Perintah resmi tidak ada, saya hanya share nama dan saya katakan seperti itu, ujar Teddy saat memberikan keterangan sebagai saksi mahkota bagi Linda Puji Astuti dan AKBP Dodi Prawira Negara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret 2023. Penjebakan itu disebut Teddy sebagai upaya balas dendam kepada Linda karena telah membohonginya saat memberi informasi penyeludupan sabu di Laut Cina Selatan. Saya tarik kembali peristiwa di 2019 itu yang mulia. Di kapal itu pasukan saya banyak. Saya malu kehormatan saya di hadapan anak buah saya. Kok dibohongi mentah-mentah gini, Jenderal Bintang 2, kata Teddy. Kemudian pada tahun 2022 Linda kembali menghubungi dirinya dan mengatakan hendak ke Brunei Darussalam. Kemudian di chat itu punya jaringan lapas. Disitulah saya pintu masuk mau ngerjain dia, ujarnya. Sebagai informasi, Irjen Teddy Minahasa merupakan satu dari 7 terdakwa yang telah ditetapkan dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu. 6 terdakwa lainnya ialah AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Puji Astuti, Syamsul Ma'rif, dan Muhammad Nasir. Sabu yang dimaksud dalam kasus ini merupakan barang bukti dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Bukit Tinggi dengan berat kotor 41,3 kg. Dalam dakwaan kasus ini terungkap bahwa Teddy Minahasa 2 kali meminta AKBP Dodi Prawira Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu. Upaya terakhir dilakukan Teddy pada 20 Mei 2022 saat ia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Saat itu Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi oleh Dodi. Pada akhirnya ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Permintaan itu disampaikan kepada Linda Puji Astuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Dari komunikasi itu diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Kemudian Teddy meminta mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara untuk bertransaksi dengan Linda. Kemudian Linda menyerahkan ke mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priuk Kompol Kasranto. Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aibtu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar.